Halal haram itu bukan hanya dari bahannya gitu, tapi fungsinya. Kalau memang memberikan manfaat halal, tapi kalau memberikan mudarat itu haram. Nah, bisa saja micin ini halal bagi sebagian orang, haram bagi sebagian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi amma ba'du. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Guys, seperti biasa, alhamdulillah hari ini ya, cuaca mudah-mudahan baik ya, polusi udara mudah-mudahan turun. Jangan lupa konsumsi Kustul Hindi ya. Ini ramuan herbal yang luar biasa, ada di hadis Nabi SAW, bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya, daya tahan tubuh menghadapi cuaca yang nggak baik, polusi udara yang nggak baik, imunitas menurun. Jangan lupa konsumsi Kustul Hindi. Mudah-mudahan yang sakit dari kita, mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan cepat sehat. Dan juga insya Allah yang sehat dari kita, mudah-mudahan dijadikan sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita ini kan lagi ngebahas nih tentang kedaruratan versi ulama nih ya. Alhamdulillah gue dapat satu artikel ya dari website ulama South Africa ya. Nih ada, bisa buat perbandingan aja bagaimana dalil mereka ya kan, bisa buat perbandingan, dan insya Allah konten gue kali ini bisa membuat ulama-ulama kita yang lain gitu mau bersuara. Ya, di saat kalian mengetahui tapi kalian diam saja, wallah mas'ul, akan dipertanyakan nanti di yaumil akhir. Kalian punya ilmunya tapi nggak mau ngomong gitu ya. Mudah-mudahan ulama-ulama kita insya Allah mau berdiskusi, dan insya Allah kita OTW progres ya, mencari apa ya, berdiskusi dengan para ulama. Babe akan berdiskusi dengan para ulama, mencoba ya untuk berdiskusi dengan para ulama, karena beliau adalah tokoh-tokoh penting buat gue ya. Gue orang yang menghormati ulama. Jadi mungkin ada beberapa hal yang membuat beliau-beliau ini seperti kayak menghalalkan atau gimana ya. Kita lihat ini dari referensi dari ulama South Africa. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tentang vaksin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rendered the following advice to Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Protect the commandments of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala will protect you. Jagalah Allah, perintah-perintah Allah ya, niscaya Allah akan menjagamu. Protect the commandments of Allah Ta'ala and His help will be with you. Jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan membantumu. If you ask, then ask from Allah Ta'ala, and if you need help, then seek help from Allah Ta'ala. Kalau kalian perlu ada permintaan, minta sama Allah. Kalau kalian perlu pertolongan sama Allah. Ya. Know with conviction that if the entire mankind gets together to benefit you, they cannot do so. Ya, ketahuilah andai kata semua orang ini memberikan pertolongannya buat kau, kalau kau tidak dapat pertolongan Allah, tidak bisa, tidak ada manfaat kita ini, walaupun ditolong segitu banyaknya manusia, tidak ada manfaat kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Except to the extent that Allah Ta'ala decrees, and if they all get together to harm you, they cannot harm you, except if it is decree of Allah Ta'ala. The pens recording destiny have been withdrawn and the scroll have dried. Ya, jadi mereka tidak dapat membahayakanmu juga, walaupun mereka berkumpul untuk membahayakanmu, mereka tidak bisa membahayakanmu.
Semuanya udah ditakdirkan, udah Allah tetapkan. Pena-pena pencatat takdir itu udah kering ya tintanya, udah diangkat, lembaran-lembarannya sudah nggak ada. Jadi semuanya ini kita mengikuti takdir gitu. Ini dimulai dari Wifakul Ulama South Africa ya, Association of South African Ulama ya. Dah, di sini ada beberapa poin ya. We have received many queries with regard to imminent COVID-19 vaccine rollout program after extensive deliberation, research, and consideration including consultation. Nah itu ya. Ini langsung gua aja, artinya ya capek gue. Kalau satu-satu kelamaan juga. Ya, kami menerima banyak pertanyaan terkait program peluncuran vaksin COVID-19 dalam waktu dekat ini. Setelah melalui pemikiran, penelitian, dan pertimbangan yang menyeluruh, termasuk konsultasi dan masukan dari sejumlah tenaga medis profesional, pendapat kami dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kalimat yang luar biasa dari para ulama South Africa. Ada masukan dari tenaga medis. Nah, ini. Jadi para ulama memang bukan bidangnya, tapi ada masukan dari tenaga medis. Nah, mungkin ulama-ulama kita ini dapat dari tenaga medis yang gue nggak bilang salah ya, berbeda gitu dengan yang kita dapat. Ya, gue nggak berani bilang salah tenaga medis itu karena belum diuji coba. Gue juga pendapat gue perlu diuji coba karena yang gue dapat juga dari tenaga medis, dari ilmu-ilmu medis. Nah, ulama-ulama kita, gue berharap bisa menemui para ulama menyampaikan dari yang tenaga medis kita punya. Kita juga ada dokternya, juga ada profesornya ya, yang mengajari kita tentang masalah micin ini. Selain aspek fikih yang berkaitan dengan konstituen dan bahan, aspek penting dalam menentukan keberterimaan pengobatan apapun adalah keamanan dan potensi risiko bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Nah, halal haram itu bukan hanya dari bahannya gitu, tapi fungsinya. Kalau memang memberikan manfaat halal, tapi kalau memberikan mudarat itu haram. Nah, bisa saja micin ini halal bagi sebagian orang, haram bagi sebagian orang. Bisa. Nah, disinilah pentingnya para ulama, kedaruratan ini nggak ada gitu. Penting buat semua orang, selamat buat semua orang. Enggak, ada yang nggak selamat, ada yang sakit, ada yang mengalami KIPI, efek samping setelah vaksinasi, ada. Kekhawatiran terkait vaksin COVID-19 saat ini ada antara lain potensi risiko timbulnya penyakit autoimun serta potensi risiko terjadinya sakit akibat COVID-19 yang lebih parah jika seseorang terjangkit setelah divaksin. Kekhawatiran kedua tadi dikenal sebagai peningkatan ketergantungan antibody dependent enhancement, yaitu komplikasi yang telah banyak dijelaskan antara coronavirus. Selain ini, dengan vaksin yang terkait pernah dikembangkan karena kurangnya data keamanan jangka panjang yang ada saat ini. Ya, jadi karena data keamanan jangka panjang belum ada, karena ini memang micin ini dibuat, cepet loh kita ini. Cepet. Berapa tahun aja. Ya kan? Cepet dibuat. Atau memang sudah dibuat lama ya? Jadi kayak udah ditebak. Bisa jadi. Ya kan? Jadi keamanan jangka panjangnya itu masih kurang data kita karena memang baru. Micin ini baru. Selain itu laporan kematian ya di berbagai belahan dunia setelah dilakukannya micinisasi copet menambah kesimpang siuran. Kemudian efektivitas micin ini terhadap varian virus baru belum diketahui secara pasti. Lebih jauh lagi telah kita ketahui bersama bahwa pendistribusian global micin ini dilakukan dengan sangat tergesa-gesa. Sebuah proses yang lazimnya membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun. Sebelum diluncurkan, kali ini dipasarkan setelah beberapa bulan saja. Secara keseluruhan data keamanan micin copet ini jangka menengah dan jangka panjang masih belum mencukupi. Sebagai Muslim, kita berkewajiban untuk menjaga kesehatan dan mencegah bahaya.
Jika tertimpa penyakit, kita wajib menggunakan cara-cara halal dan berdasarkan pengalaman dapat diharapkan secara rasional untuk mendatangkan kesembuhan. Ya, fatality rate-nya kecil kok. Yang terkena COVID-19 ini tingkat kematiannya kecil. Kita juga berkewajiban untuk menjauhkan diri dari cara-cara yang dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi merugikan yang mudarat, ya. Mempertimbangkan kewajiban syar'i kita, ketidakpastian tentang bahan-bahannya, informasi yang tersedia hingga saat ini, dan fakta bahwa vaksin adalah sarana pencegahan dan pada hakikatnya bukan obat. Kami tidak dapat mendorong penggunaannya dan karena itu menyarankan kehati-hatian. Hati-hati, jangan ada paksaan, wahai ulama. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini sampai ke telinganya para ulama, di share ya guys ya. Nabi kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi obat yang jelas untuk keselamatan dan dari segala bentuk bahaya dan penyakit. Kita dianjurkan membaca doa berikut 3 kali setiap pagi dan sore. Allahumma rahamtaka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Maka janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, meski hanya sekejap mata, dan perbaikilah seluruh urusanku. Tiadalah yang berhak disembah selain engkau. Sunan Abu Daud 50-90. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan dan iman kita dan memberi kita afiat dalam agama di dunia dan akhirat. Amin. 25 Jumadil Akhir Februari tanggal 8 2021. Wifakul Ulama South Africa. Nah, ini dari ulama South Africa nih. Jadi ulama Indonesia mudah-mudahan ya, mungkin kan di situ harus ada tenaga medis yang menjelaskan kepada para ulama. Dan tenaga medis di Indonesia yang tahu wajib itu, dan para ulama yang udah tahu wajib bersuara mas'ul. Kita semua akan ditanya sama Allah, apa yang kalian tahu tapi tidak kalian ucapkan. Mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi pelajaran buat umat dan umat Islam dan rakyat Indonesia keseluruhan, dan bisa disebarkan, insya Allah bisa sampai ke telinganya para ulama. Dan mudah-mudahan gue bisa keliling lagi untuk mencari para ulama, menjelaskan hal ini. Mungkin saja para ulama belum mendapatkan informasi ini. Itu aja doakan gue, mudah-mudahan kita semangat berjuang, stop mandatori vaksin. Kita bukan anti micin ya, bukan anti itu ya. Kita anti pemaksaannya, karena bentuk kehati-hatian kita dalam memasukkan sesuatu yang dikatakan obat di dalam tubuh kita masing-masing. Gua minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi guys, semangat berjuang.